Makanan kaleng. Suatu hari, ada seorang wartawan yang mencoba masuk ke ruangan Perdana Menteri dengan paksa. Wartawan tersebut berencana untuk melaporkan serta menangkap menteri itu karena telah dianggap melakukan sebuah pelanggaran. Sang Perdana Menteri pun merasa terkejut atas tuduhan yang dilimpahkan oleh si wartawan itu. Ia beranggapan bahwa ia sama sekali tidak pernah melakukan sebuah pelanggaran apapun. Hingga akhirnya si wartawan pun menjelaskan bahwa ketika memeriksa makanan kaleng yang ada di pabrik, ia melihat ada banyak orang yang berada di sana dengan kondisi yang tidak layak dan beranggapan bahwa itu adalah sebuah kerja paksa. Sang menteri pun menghela nafasnya dan berkata bahwa semua manusia yang ada di sana hanyalah sebuah kloningan manusia saja. Dan menurut peraturan yang ada, kloningan tersebut tidak berhak mendapatkan hak-hak yang sama seperti manusia biasa. Itulah yang menjadi alasan mengapa makanan kaleng yang diproduksi harganya bisa menjadi sangat murah. Setelah mendengar penjelasan tersebut, si wartawan pun merasa malu dan akhirnya meminta maaf. Apakah ada sesuatu yang janggal? Sebenarnya, selain menjadi pekerja, kloningan tersebut juga dijadikan sebagai makanan kaleng. Karena biasanya, sebuah kloningan itu tidak akan bisa bertahan lama. Rumah ayah. Pagi itu, aku mengunjungi rumah ayahku yang berada di kota sebelah. Karena ayahku ditugaskan di sana, sehingga kami harus tinggal di tempat yang berbeda. Begitu aku menemukan alamatnya, aku pun langsung membuka pintunya karena pintunya tidak terkunci. Ayahku ini memang benar-benar orang yang sangat ceroboh. Begitu aku masuk, aku melihat sinar matahari pagi yang menyinari sebuah ruangan. Di ruangan tersebut, aku melihat ada seorang perempuan yang tidur di kamar ayahku. Aku pun sempat berpikir bahwa ayahku telah berselingkuh. Dengan marah, aku pun langsung mengambil asbak yang ada di samping rak dan langsung memukulnya berkali-kali ke kepala perempuan tersebut. Setelah itu, aku pun langsung keluar untuk kabur. Dan setelah kembali ke rumah ibu, aku mendapatkan telepon lagi dari ayah. Namun, ayah hanya berbicara tentang alasan kenapa aku tak jadi untuk mengunjunginya, dan tak pernah membahas apapun soal perempuan tersebut. Hingga akhirnya, sore itu aku pun memutuskan untuk datang lagi ke rumah ayah. Setelah sampai, ayah langsung mempersilahkan aku masuk seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Dan ketika aku masuk ke kamar ayahku, aku tidak melihat ada bekas darah satupun di atas kasurnya. Aku pun sempat berpikir mungkin ayah sudah menggantinya dengan yang baru. Namun aku sangat yakin ini adalah kamar yang sama karena arah cahaya yang menyinarinya sama persis. Apakah yang sebenarnya terjadi? Sebenarnya, ia hanya salah kamar. Itu terbukti dari arah cahaya yang sama saat pagi hari dan sore hari. Dan perlu kalian ketahui bahwa rumah dinas itu biasanya bentuk dan modelnya sama persis. Pengemis tua. Hei, namaku adalah Rifan, dan aku tinggal di sebuah negara di Jepang, tepatnya di daerah Osaka. Dan setiap pagi, aku selalu bekerja dengan menggunakan kereta bawah tanah. Hingga suatu hari, ketika aku sedang menunggu kereta, tiba-tiba perhatianku tertuju pada seorang pengemis yang sedang berdiri di sudut stasiun. Pengemis tersebut selalu bergumam pada dirinya sendiri ketika ada orang yang melintas di depannya. Saat itu, aku tak sengaja mendengar dengan jelas bahwa ia mengatakan kata babi pada seorang wanita gendut yang melintas di depannya. Aku pun sempat berpikir bagaimana cara ia mendapatkan belas kasihan jika ia selalu mengejek orang ketika ada yang lewat di depannya. Kemudian, ada seorang karyawan berbaju rapi yang melintas di depannya juga, dan pengemis tersebut mengatakan manusia. Aku pun tidak bisa membantahnya karena yang lewat barusan memang jelas-jelas seorang manusia. Beberapa menit kemudian, ada seorang pria kurus yang berjalan di depannya, dan pengemis tersebut pun berkata sapi.
Aku pun sempat bingung karena orang yang lewat tersebut terlalu kurus untuk disebut sebagai seekor sapi. Karena bagiku, ia lebih terlihat seperti seekor ayam. Aku pun jadi berpikiran bahwa pengemis tersebut pasti memiliki suatu kemampuan. Karena aku seringkali mendengar dia memanggil orang-orang dengan sebutan binatang maupun buah-buahan. Aku pun jadi benar-benar penasaran, sehingga aku memutuskan untuk menanyakan langsung kepadanya. Aku pun mencoba untuk melintas di depannya, dan ia pun langsung melihat ke arahku dengan mengatakan roti. Aku pun memberikan recehan pada mangkuknya dan menanyakan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Pengemis tersebut pun tersenyum sambil berkata, "Aku memiliki sebuah kemampuan untuk mengetahui apa yang terakhir orang makan ketika ada yang melintas di depanku." Aku pun langsung tertawa karena aku menyadari bahwa yang ia katakan memanglah benar. Karena sebelum berangkat, aku memang sarapan dengan sebuah roti. Setelah itu, aku pun langsung pergi dan berhenti untuk mengamatinya lagi. Apakah ada sesuatu yang janggal? Jika kalian sadar, sebenarnya karyawan yang berbaju rapi tersebut telah memakan daging manusia. Hal ini terbukti karena si pengemis bisa menebak makanan terakhir yang telah dimakan. Rumah lama. Suatu hari, ketika aku sedang menonton televisi, aku mendengar sebuah berita tentang ditemukannya mayat seorang gadis di halaman rumah belakang seseorang. Dan yang mengejutkannya lagi, rumah tersebut adalah tempat tinggalku dulu sebelum aku pindah ke rumah ini. Dan karena shock, aku pun segera berlari ke kamar ayah dan memberitahunya tentang sebuah berita yang baru saja aku dengar. Sambil menyesap kopinya, ayahku pun mencoba untuk mendengarkan semua perkataanku. Aku pun berkata bahwa di rumah kita dulu telah ditemukan sebuah mayat yang sudah dikubur di halaman belakang rumah. Tiba-tiba, ekspresi ayahku pun langsung berubah setelah mendengar semua perkataanku. Aku sendiri pun juga masih tidak percaya setelah mendengar semua berita tersebut. Karena selama ini, ketika kami bermain di belakang rumah, tak ada seorang pun yang menyadari bahwa ada sebuah mayat di bawah kaki kami. Sambil menyesap kopinya lagi, ayahku pun berkata bahwa kita hanya bisa berdoa saja dan berharap semoga pembunuh anak tersebut segera ditangkap. Apakah ada sesuatu yang janggal? Sebenarnya yang membunuh adalah si ayah. Karena si ayah dapat mengetahui bahwa ada mayat seorang anak kecil, padahal si anak tidak pernah mengatakannya. Perjalanan pulang. Malam ini adalah malam yang cukup dingin ketika kami berdua baru saja pulang dari kantor. Hingga akhirnya aku dan temanku pun memutuskan untuk membeli sesuatu yang hangat terlebih dahulu di sebuah warung. Dan ketika aku berdiri di luar untuk menunggunya, tiba-tiba aku bertabrakan dengan seorang anak kecil. Aku pun meminta maaf kepada anak tersebut, meskipun anak itu yang menabrakku terlebih dahulu. Namun, anak itu tetap saja berlari, bahkan tanpa melihat ke arahku. Aku pun merasa sedikit kesal tentang kelakuan anak kecil tersebut. Aku pun juga sempat berpikir tentang apa yang dilakukan anak tersebut di luar rumah pada malam yang sangat dingin begini. Tiba-tiba, ada seorang wanita yang sedang berlari dengan tergopoh-gopoh menuju ke arahku. Setelah itu, ia bertanya kepadaku tentang apakah aku melihat anaknya ataupun tidak. Aku pun langsung memberitahunya sambil menunjukkan jariku ke arah mana anak itu pergi. Dan setelah beberapa saat, akhirnya temanku pun keluar dan kami pun langsung melanjutkan perjalanan lagi. Namun, paginya aku menemukan sebuah berita yang mengejutkan di sebuah koran. Berita tersebut berisikan tentang seorang ibu yang anaknya telah ditemukan terbunuh di dalam rumahnya pada malam itu. Dan yang membuatku kaget, peristiwa ini terjadi tak jauh dari sebuah warung di mana aku dan temanku membeli minuman hangat tadi malam. Aku pun hanya bisa berharap semoga saja wanita itu bukan ibu yang kutemui tadi malam. Aku pun juga sempat berpikir untuk pindah, karena lingkungan ini sepertinya sudah benar-benar tidak aman.
Apakah yang sebenarnya terjadi? Dan bagi kalian yang bisa menjawab soal riddle yang terakhir, silakan tulis jawaban kalian di kolom komentar.